Ini yang pertama di antara dua alasan kenapa kita disuruh untuk bertobat. Supaya dengan tobat itu Allah memberikan kita kemudahan untuk berbuat taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi. Amma ba'du. Yang kita cintai dan kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, wa qala hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu ta'ala ruha bi minhajil abidin, summa alaika ya talibal ibadah waffaqakallah wa iyyana bittaubah wa dhalik li amrain. Berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah sucikan roh beliau, di dalam kitabnya Minhajul Abidin, kemudian lazimilah atas engkau, wahai orang yang menuntut ibadah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Lazimilah dengan tobat, dan yang demikian itu disebabkan dua hal, dua perkara. Kenapa kita dituntut untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah? Karena faidah tobat itu ada dua perkara. Ahaduhuma liyahsula laka tawfiqut ta'at. Fa inna syu'mad dzunub yurisul hirmana wa yu'qibul khidlan. Wa anna qaidaz dzunub yamna'u anil masyi ila ta'atillah azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatih, lianna thiqal az-zunub yamna'u min al-khiffah lil khairat wan nasyati bit ta'at. Pertama, kita disuruh untuk bertobat itu agar hasil bagi engkau taufiqut ta'at, kemudahan untuk berbuat taat. Karena kejahatan dosa itu menimbulkan tercegah daripada taat dan mengiringkan kehinaan. Dan bahwa ikatan pasungan dosa-dosa itu mencegah dia daripada berjalan kepada taat terhadap Allah Azza wa Jalla dan bersegera
kepada khidmat kepada Allah, karena beratnya dosa-dosa itu mencegah daripada ringan berbuat baik dan rajin pada ketaatan. Ini yang pertama di antara dua alasan kenapa kita disuruh untuk bertobat. Supaya dengan tobat itu Allah memberikan kita kemudahan untuk berbuat taat. Karena dosa-dosa yang ada pada diri kita itu memasung kita. Nah, dosa-dosa itu memasung kita, membelenggu kita daripada berjalan kepada kebaikan dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak dosa yang ada dalam diri kita, maka makin berat kita melakukan taat. Makin banyak dosa, makin susah untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu fungsinya yang pertama tadi, tobat. Dengan tobat itu kita terhapus dari dosa, lalu tubuh kita menjadi lepas dari pasungan, dari ikatan dosa tadi. Wa annal israra 'ala az-dzunub mimma yusawwidul qulub fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawa wala lazzata wala halawah. Dan bahwa mengekali dosa, mengekali dosa itu artinya kada bertobat, walaupun kada hari-hari berbuat dosa. Kita berbuat dosa 10 tahun telah lalu, satu dosa apa, tapi kita kada tobat-tobat dari dosa itu, maka itu namanya mengekali. Mengekali itu adalah merupakan dosa yang lain lagi daripada dosa yang terdahulu. Jadi umpamanya kita hari ini ada menggunjing orang, nah, hari ini kita ada menggibah orang, kita kada segera tobat, nah itu namanya israr, mengekali. Walaupun kita menggunjingnya tadi, menggibahnya itu cuma sekali, tapi karena kita kada tobat disebut mengekali, dan itu dosa lain lagi daripada gibah tadi. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah daripada gibah, maka kita tobat pula daripada israr, mengekali itu. Bahwa mengekali atas dosa itu adalah menghitamkan hati. Sudah dijelaskan pada bab-bab yang terdahulu bahwa apabila kita berbuat satu dosa, maka itu menimbulkan satu titik hitam di dalam hati kita. Nah, hati kita itu laksana cermin. Nah, laksana cermin. Dari cermin itu kita bisa melihat diri kita. Dari cermin itu kita bisa melihat diri kita. Nah, cermin itu laksana hati. Nah, apabila cermin itu hitam, satu dosa, satu titik hitam, dua dosa, dua titik hitam, akhirnya cermin itu kada berfungsi bagaimana mestinya. Cermin itu kada bisa kita pakai lagi untuk melihat diri kita. Nah, itu kenapa sebabnya? Karena cermin itu sudah terlalu banyak nuktah, titik-titik hitam di situ. Nah, jadi mengekali dosa itu termasuk sesuatu yang membuat hitamnya hati, maka kamu dapati hati itu dalam kegelapan.
wa qasawatin keras, tidak ada murni padanya dan tidak ada bersih padanya dan tidak ada kelezatan padanya dan tidak ada manis padanya. Orang beribadah kepada Allah membawa dosa, maka ibadahnya itu tidak ada kelezatan. Nah, ibadahnya itu kada ada manisnya. Jadi kenapa kita membaca Quran kada nyaman? Kenapa kita berzikir itu kada nyaman? Yang mestinya nyaman, nah berarti itu hati kita ini ada dosa yang belum kita bersihkan. Berarti hati kita ini berpenyakit. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam tubuh kita ini ada yang namanya zahir, jasmani, ada yang namanya batin, rohani. Makanan yang zahir, nasi makanannya. Minum-minuman. Nah, itu makanan yang zahir ini. Makanan hati apa? Salawat, zikir, baca Quran, mendengari ilmu, itu makanannya rohani. Nah, apabila jasmani kita ini makan makanan yang manis tapi merasa pahit, berarti ini orang garing, ini orang sakit. Orang sakit tuh liur pahit, disuruh gula pahit, bubur sup pahit, suruh ini pahit. Kenapa? Karena jiwa jasmaninya sakit. Padahal jakanya jasmani sihat, 2 piring habis bubur sup tuh. Kurang buburnya. Lagi sigar ya kada ada menawari bubur, sudah garing macam-macam tawarannya. Tapi garing semuaan pahit. Nah, kenapa pahit? Padahal mestinya manis. Gula mestinya manis, kenapa pahit? Berarti bukan gulanya yang pahit, tapi ini orang masalah pada tubuhnya. Masalah pada tubuhnya ada gangguan, ada penyakit. Begitu dia sehat, maka kembali gula manis, macam-macam makanan menjadi nikmat, menjadi lezat. Kalau tubuhnya sudah sehat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula hati kita ini makanan resminya adalah zikrullah. Nah, makanan hati ini salawat. Itu makanan hati. Nah, mestinya hati kita ini begitu kita baca salawat, hati kita ini nikmat. Begitu kita baca zikir, hati kita lezat. Begitu mendengar ilmu, hati kita manis, nyaman. Itu kalau hati kita ini bersih. Hati kita ini sihat, hati kita ini normal. Nah, kenapa kita diberi makan zikir hambar, diberi salawat pahit, diberi istighfar kada nyaman? Berarti hati kita ini ada penyakit. Nah, itu persamaannya antara jasmani dan rohani. Berarti hati kita ini ada sakit. Nah, kalau tubuh itu sakit, berbagai macam namanya penyakit, ada malaria, ada penyakit itu, penyakit ini. Nah, hati itu penyakitnya adalah dosa, dan dosa itu pun bermacam-macam jenisnya dosa. Nah, jadi kalau kita berzikir, coba zikir 100 kali, la ilaha illallah, nyaman kada hati kita? Bila kada nyaman, berarti hati kita ada dosa, berarti hati kita ada penyakit. Kalau hati kita bersih, pasti nyaman. Sebagaimana nyamannya liur kita memakan makanan yang manis. Ada bedanya itu. Nah, jadi hati yang penuh dengan dosa tadi, wala lazzata, tidak ada kelezatan, wala halawah, dan tidak ada manisnya. Wa illam yarhamillah ta'ala fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Jika Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang berdosa tadi, maka dosa-dosa itu akan membawa kepada kekafiran dan celaka. Sebagaimana perbuatan baik itu saling tarik-menarik,
Demikian pula perbuatan jahat pun tarik-menarik. Kalau kita berbuat dosa, satu dosa, kita kada tobat, nah itu akan mengundang lagi dosa yang lain. Dosa dua sudah jadinya. Nah, dua dosa ini akan mengundang lagi dosa yang lainnya. Kalau kita kada tobat, mengundang lagi dosa yang lebih besar daripadanya. Akhirnya undang-undang membawa kepada kekafiran. Dan kafir itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Nah, perbuatan taat pun demikian. Kalau kita berbuat taat sedikit, tapi karena taat kita itu nikmat, taat kita itu lezat karena hati bersih dari dosa, akan mengundang kepada taat yang lain lagi. Nah, dulunya cuma 2 rakaat, nikmat nyaman, sekarang jadi 4 rakaat. Dulunya cuma 100 kali sehari baca salawat karena nikmat, karena nyaman, udah jadi 200 sehari. Nah, itu mengundang kebaikan, itu membawa kepada kebaikan lainnya, dosa pun membawa kepada dosa yang lainnya. Bini-bini itu asal mulanya kada bakal kamban. Baju panjang, tangan panjang, bajunya panjang sampai ke batis, cuma kada bakal kamban lagi sebuting. Nah, bila itu kada tobat inya, kena bahandap selawarnya tuh. Bila itu kada tobat, kena bahandap selawarnya. Kada tobat lagi, asalnya ingat landal, ingat lintuhut selawar. Kada tobat lagi, ingat batang paha selawarnya. Itu mengundang kepada kejahatan. Kalau tangannya panjang, jadi ingat siku, jadi ingat bahu. Akhirnya dadanya kada berpakaian lagi. Nah, padahal asalnya cuma kada memakai jilbab, asalnya cuma kada memakai penutup kepala, tapi karena itu kada disesali, kada tobat, nah mengundang. Orang laki-laki dan perempuan yang berduaan itu satu dosa. Al-khalwah bil ajnabiyah, berduaan laki-laki perempuan itu dosa. Nah, bila ini kada dihentikan, akan menjalar kepada dosa yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Pada asalnya cuma berduaan. Nah, jadi sifat dosa itu selalu menarik kepada dosa yang lebih besar lagi. Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka akan menarik kepada kekafiran dan akhirnya adalah syakawah, celaka. Faya ajaba kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswah. Wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyati wa muqimun 'ala al-jafwa. Wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattikhun bil akdzari wan najasat. Bagaimana mungkin diberi taufik, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah orang yang berada di dalam kejahatan dan di dalam hati yang keras. Orang yang hati keras karena dipenuhi dosa, bagaimana mungkin itu bisa diberi taufik untuk taat? Dan bagaimana diajak kepada berkhidmat orang yang mengekali maksiat dan meneruskan renggang dengan Tuhannya? Bagaimana didekatkan seseorang untuk munajat sedangkan dia bercelumur dengan kotoran dan najis-najis maksiat? Raja kada akan mengundang seseorang naik ke istana kalau orang itu bercelumur dengan lumpur. Itu sudah nyata. Kita ini jadi raja umpamanya, tentu kita kada akan membiarkan ada rakyat yang naik ke istana sedangkan badannya bercelumur dengan kotoran-kotoran. Suruh mandi dulu, ikan baju rigat ganti, batis basuh, hanya naik ke bawah, ujar raja. Nah, itu raja-raja dunia. Nah, begitu pula Allah tidak akan mengundang seorang hamba yang mana dirinya bercelumur dengan dosa-dosa. Nah, jadi tobat itu adalah utama agar bisa masuk ke istana Allah. Tobat itu adalah utama agar kita bisa taat kepada Allah. Kan taat itu memenuhi undangan Allah. Nah, sembahyang itu memenuhi undangan Allah.
Kalau kita bercelumur dengan najis, dengan dosa, tentu kita tidak akan dibiarkan masuk. Pantas sembahyang kita selalu berat. Sembahyang kita selalu lapah. Sembahyang kita selalu berujung lapah. Kenapa? Karena kita kada diizinkan untuk masuk ke dalam hadratullah itu. Wa fil khabar an as-sadiqil masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kadzaba al-'abdu tanaha anhu al-malakani min natni ma yakhruju min fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana berdusta seorang hamba maka berjauhlah daripadanya dua malaikat dari busuknya yang keluar dari mulutnya. Kita ini berdusta, mengucapkan kalimat dusta. Malaikat ini berjauh dari kita karena busuknya itu kalimat dusta tadi. Nah, fakaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza wa jalla, bagaimana patut ini lisan yang bau busuk tadi untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Nah, kita tangan aja yang rigat patutlah untuk makan, kada patut. Kada mau makan kita kalau tangan rigat, pasti kita basuh dulu. Nah, Allah pun kada akan menerima lisan yang kotor itu menyebut namanya. Lisan yang kotor itu menyebut namanya. Fala jarama la yakadu yajidul musirru 'alal isyan taufiqa, maka pastilah jauh sekali mendapatkan orang yang mengekali maksiat itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jar malas beribadah? Kenapa kada mau awit beribadah? Itu kada ada penyebab lain selain daripada ada dosa yang belum dia tobat daripadanya. Wala taqibu arkanuhu liibadatillah, dan tidak akan ringan anggota tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah. Orang yang masih bercelumur dengan dosa, kada akan ringan anggotanya beribadat kepada Allah. Fa in ittafaqa fa bikaddin, jikalau dia beribadah juga maka dengan susah payah. La halawata ma'ah wala safwah, tidak ada manis besertanya dan tidak ada kebersihan, kejernihan baginya. Wa kullu dzalik li syu'miz dzunub wa tarki taubah, seluruh yang demikian itu akibat daripada jahatnya dosa dan meninggalkannya tobat. Jadi apa amalan yang paling baik kita kerjakan setiap hari? Apa amalan bukan hanya baik, yang utama dikerjakan tiap hari. Amalan yang utama dikerjakan tiap hari itu adalah tobat. Tobat. Pagi tobat, tengah hari tobat, kemarian tobat, tengah malam tobat. Kenapa? Karena kita pasti ada melakukan dosa-dosa di tengah-tengah waktu itu. Dan tobat itu kada terlalu sulit. Tobat itu kada terlalu ngalih kalau hanya dosa kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu begitu masuk dengan dosa-dosa yang berhubungan kepada manusia, nah itu sulit. Walaqad sadaqa man qala, sungguh benar orang yang berkata, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka khati'atuk. Sungguh benar orang yang berkata, yaitu Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, apabila engkau tidak mampu beribadah di malam hari, engkau kadang mampu tahajud, kadang mampu puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau itu terpasung dan sungguh memasung akan engkau dosa-dosa engkau sendiri. Wa misluhu qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seperti itu berkata laki-laki kepada Hasan Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyamal lail wa u'iddu
ma bali atakassaru wa la aqumu hal lidzalika min sabab. Wahai Aba Sa'id, ulun ni guring dalam keadaan sihat. Dan ulun kapingin tengah malam tuh bangun. Ulun siapkan sudah alat-alat bersuci. Banyu sudah siap, sagan berudu tengah malam, semuaan sudah siap. Maka apa keadaan ulun ini malas dan kada bisa bangun tengah malam itu. Padahal kada ada penyakit apa-apa. Waktu guring hendak bangun tengah malam, sudah disiapkan macam-macam keperluan beribadah di tengah malam, sudah siap. Begitu tengah malam, ulir. Apa sebabnya? Faqala, ujar Hasan Basri, zunubuka qayyadatka. Itu dosa engkau yang memasung engkau. Dosa engkau yang memasung engkau. Sehingga kada bisa kita beribadah di tengah malam, kada bawah. Hiyallati mana'atka 'anil qiyam. Nah, itulah yang mencegah engkau daripada bangun tadi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan sebab-sebab yang memudahkan seseorang agar bisa tahajud. Satu, ujar Sidin, supaya mudah tahajud itu siang jangan terlalu lapar, bekerja, begawi. Karena bila siang kalapahan bekerja, malam kena janak bana guringnya. Satu itu, jangan terlalu lapar, jangan berhimat-himat siang itu menguras tenaga. Satu. Yang kedua, ujar Sidin, siang itu ada guring. Paling baik itu guring yang namanya Qailulah. Menjelang sembahyang zuhur, menjelang tengah hari, jam 10:30 misal guring sampai zuhur. Nah, itu sembahyang yang apa? Guring yang berpahala, guring yang khusus menguatkan qiyamul lail. Yang ketiga, ujar Sidin, malam itu jangan banyak makan minum. Bila banyak makan minum, otomatis barat mengantuk. Nah, yang keempat, supaya bisa tahajud itu pada siang hari jangan melakukan dosa. Artinya bila melakukan dosa juga tobat sebelum malam. Nah, bila 4 hal itu kita laksanakan, kita akan bisa tahajud di tengah malam itu. Nah, macam orang ini, nah, sudah semuaan siap, tengah malam bangun, timbul kada kawa tahajud. Pada bangun aja, ujuk-ujuk ke situ kamari tengah malam, timbul buka TV sampai subuh kena. Nah, itu kan ada lain sebabnya, dzunubun qayyadatka, dosa-dosa itu yang mengikat engkau. Nah, jadi itu yang pertama alasan kenapa kita ini selalu diperintah untuk tobat itu. Jadi amalan apa yang paling baik nang wah ini nih? Salawat kah, zikir, tobat itu yang utama dulu. Bila tobat itu diris, semuaan jadi diris. Semuaan jadi mudah, semuaan jadi nyaman. Kita berzikir kada akan nyaman kalau dosa kita masih banyak. Baca Quran kada akan nyaman kalau dosa kita banyak. Sembahyang kayak apa kita belajar kada akan nyaman kalau dosa banyak. Dosa itu mengikat dari segala kelezatan tadi. Wasani minal amrayn, yang kedua dari 2 hal kenapa kita disuruh tobat itu, innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuk. Agar diterima daripada engkau ibadah engkau. Kenapa kita tobat? Supaya ibadah kita diterima. Karena kalau kita menggunjing orang umpamanya, kita kada tobat-tobat daripada menggunjing orang, sembahyang kita kada diterima. Pakaian kita ada harta yang haram, sembahyang kita kada diterima. Makanan yang haram kita beribadah kada diterima. Menipu orang kada minta maaf, kada minta halal, sembahyang kada diterima. Nah, jadi innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuk, supaya diterima daripada engkau ibadah engkau.
Kan di Quran dijelaskan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kada bertobat dahulu kayak apa aja beramal kada diterima Tuhan. Selama masih ada dosa-dosa yang kita belum tobat daripadanya. Kan tobatnya pembersihan. Pembersihan diri daripada kotoran najis dosa. Nah, dengan bersih itu kita akan mudah disilahkan untuk masuk ke hadratullah. Hadratullah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua hal itu yang menyebabkan kenapa kita disuruh tobat. Satu, supaya kita bisa mendapat undangan Allah untuk taat. Nah, yang kedua, supaya taat kita itu diterima. Taat kita diterima. Karena bila kita diundang, nah itu ada harapan diterima. Orang bocor umur misalnya lawan kotoran, igat baju batis rigat. Kada diundang ke istana, masuk ke istana Bakakarasan. Kada menghadapi juga rajanya. Tentu raja kada akan mau menghadapi. Nah, sama orang banyak berisi dosa, kada betul-betul tatap sembahyang bepaksaannya. Kada Tuhan terima juga sembahyangnya. Nah, itu persamaannya, perbandingannya. Jadi tobat itu membersihkan dulu. Bila kita bersih diri, nah kita bisa diundang oleh Allah. Bila Allah mengundang, tentu Allah akan menerima apa yang kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ dulu. Makna taubah an-nasuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه